Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol santai bersama saya Juwarno Saputra. Ya, kali ini saya melihat sangat ramai dibicarakan terkait tentang persoalan kasus Ahmad Santi, di mana Ahmad Santi dalam sebuah perjalanan menuju Lombok Timur, jadi telah ada 4 pembegal yang kemudian melakukan pembegalan terhadap Ahmad Santi dalam perjalanannya. Namun dalam perjalanannya, ketika 4 pembegal ini, 2 diantaranya mati terbunuh oleh Ahmad Santi. Tentu dalam hal ini secara hukum yang namanya membunuh tentu tidak dibenarkan secara hukum. Hanya saja ini dalam bentuk situasi yang berbeda, dalam bentuk fakta yang berbeda. Karena posisi lain bahwa posisi Ahmad Santi ini sedang dibegal, sehingga posisi Ahmad Santi ini melakukan perlawanan, mempertahankan barangnya. Tentu ada situasi yang lain, ada tekanan psikologi, ada tekanan kejiwaan, di mana pada posisi tersebut Ahmad Santi ini perlu mempertahankan diri, mempertahankan keselamatan jiwanya. Mempertahankan keselamatan jiwa ini tentu kalau Ahmad Santi tidak melawan, kalau Ahmad Santi tidak melawan pembegal ini, ada 2 yang diantara yang terjadi. Apakah Ahmad Santi akan terbunuh oleh pembegal, atau Ahmad Santi ini akan membunuh untuk mempertahankan diri. Nah, tentu dalam posisi kasus ini saya menganalisa sesuai dengan KUHP pasal 48, pasal 49, diantaranya adalah ayat 1 dan ayat 2 dalam KUHP pidana, mempertahankan jiwa dalam posisi tertekan, dalam posisi ingin dihajar. Tentu bahwa itu dibenarkan oleh hukum dan tidak dapat dipidana. Hanya saja kemudian bahwa adanya penyidikan dan penyelidikan oleh pihak kepolisian tentu harus dilakukan untuk mengetahui bahwa posisi Ahmad Santi ini, yang pertama, apakah betul posisi sedang dibegal. Ini harus ada fakta yang membenarkan itu. Yang kedua, apakah kemudian yang dibunuh ini adalah merupakan pembegal. Nah, tentu dalam proses-proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian menjadikan
Amasanti dalam sebuah tergeret dalam sebuah kasus ini, menjadikan Amasanti sebagai tersangka. Hal ini bisa dibenarkan juga oleh hukum, karena membuktikan Amasanti ini dalam membela diri ini dibuktikan di meja persidangan. Apakah benar Amasanti ini sedang dibegal? Nah, tentu dengan bukti-bukti otentik yang kemudian yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian. Jadi dalam hal ini aparat kepolisian tidak bisa disalahkan juga, karena ada kewenangan dari pihak aparat kepolisian untuk melakukan penyidikan dalam hal ini. Dan tentu kepolisian juga tidak tutup mata untuk melakukan proses hukum. Nah, terkait dengan termuatnya permasalahan-permasalahan lain, tentu pihak kepolisian tidak tutup mata dalam hal ini. Artinya dalam proses bahwa Amasanti ini sebagai tersangka, tentu pihak penyidik juga akan menaikkan alasan-alasan pembenar bagi Amasanti supaya dalam proses persidangan segala macam, dalam proses kesaksian segala macam, kasus ini tidak memberatkan Amasanti. Sehingga dalam pembuktian, sehingga dalam proses ini juga pihak kepolisian tidak disalahkan oleh keluarga korban atau tidak disalahkan secara hukum, sehingga pihak kepolisian dengan mencari fakta-fakta yang ada di depan persidangan bisa membebaskan terkait tentang tindak pidana Amasanti. Itu menurut analisa saya, demikian gambaran yang saya sampaikan. Semoga proses hukum ini Amasanti akan dihukum dengan seadil-adilnya dan Amasanti mendapatkan kebebasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.